Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan Unsia, perkenalkan saya Mulyana. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kecurangan akuntansi dan laporan keuangan pada perusahaan PT Asuransi Jiwasraya Persero. Paparan ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Etika Bisnis Universitas Saber Asia. Baik, pendahuluan PT Asuransi Jiwasraya Persero adalah perusahaan asuransi jiwa jiwa tertua di Indonesia yang merupakan badan usaha milik negara yang didirikan pada tahun 1859, bergerak di bidang asuransi jiwa dan membantu masyarakat merencanakan masa depan finansial dengan beragam produk individu dan kumpulan, meskipun kini sedang dalam proses restrukturisasi akibat masalah keuangan yang serius. Kegiatan utamanya adalah menyediakan produk asuransi jiwa dan kesehatan untuk individu maupun grup serta memiliki dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Kemudian identifikasi kecurangan akuntansi dan laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya Persero. PT Asuransi Jiwasraya Persero terlibat dalam praktek kecurangan akuntansi dan pengolahan keuangan yang berlangsung pada bertahun-tahun sebelum akhirnya terungkap secara resmi melalui audit pada akhir tahun 2024. Menurut hasil audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP per 31 Desember ditemukan fraud atau kecurangan senilai sekitar 257 miliar dalam pengelolaan dana pensiun pembelian kerja DPPK. Jiwasraya merupakan bagian dari rangkaian kecurangan yang lebih luas di perusahaan tersebut. Temuan BPK menunjukkan bahwa sejak sekitar 2003 hingga 2012 kondisi keuangan DPPK terus defisit, tetapi secara kemudian secara merugikan membaik pada periode 2013 hingga 2018 akibat serangkaian transaksi investasi massal termasuk arahan investasi bermasalah pada 22 Februari 2012 yang mencakup penjualan saham dengan harga tidak sesuai ketentuan dan pencairan uang tunai tanpa transparansi, serta penunjukan pihak terkait untuk pengelolaan aset DPPK yang kemudian terbukti bermasalah dan terafiliasi dengan terpidana korupsi Jiwasraya seperti Heru Hidayat, Beni Cokro Saputro, dan tersangka lainnya. Rangkaian transaksi inilah yang memanipulasi angka dalam laporan keuangan sehingga menciptakan catatan keuangan yang tidak mencerminkan realitas ekonomi dan menutup kerugian yang terjadi hingga akhirnya audit BPK pada 2024 yaitu di bulan Desember mengungkap fraud tersebut dan dipaparkan dalam rapat DPR RI pada awal tahun 2025. Kemudian analisis teori etika bisnis, kecurangan akuntansi dan laporan keuangan PT Jiwasraya. Dari sudut teori utilitarisme, tindak manajemen jelas tidak etis karena keputusan investasi manipulatif dan penyajian laporan keuangan yang menyesatkan hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara menimbulkan kerugian besar bagi peserta dan dana pensiun, karyawan, dan kepercayaan publik. Artinya tidak menghasilkan manfaat kewajiban dasar kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab fidusia dalam mengelola dana yang seharusnya dilindungi karena laporan keuangan yang dimanipulasi berarti dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar kepada pemangku kepentingan. Jika dilihat dari teori hak teori, para peserta pensiun memiliki hak atas informasi yang jujur dan atas keamanan dana mereka, sehingga praktek fraud atau kecurangan dan salah satu saji laporan keuangan merupakan pelanggaran langsung terhadap hak ekonomi dan informasi mereka. Sementara itu,
menurut teori keadilan atau justice theory, tindakan tersebut menciptakan ketidakadilan distributif karena resiko serta kerugian dibebankan kepada peserta pensiun. Sedangkan pihak internal yang mengambil keputusan justru sempat memperoleh keuntungan dan menghindari dampak langsung. Terakhir, dalam perspektif etika, yaitu etika kebajikan atau virtue etis. Perilaku manajemen mencerminkan kegagalan karakter moral seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab yang seharusnya menjadi fondasi profesi akuntansi dan pengelolaan keuangan. Kemudian dengan demikian dari berbagai teori ada beberapa praktek yaitu yang Jiwasraya tidak hanya melanggar tapi melanggar hukum dan standar akuntansi, tapi juga bertentangan secara mendasar dengan prinsip moral dan dunia bisnis. Kemudian dampak kasus kecurangan akuntansi dan fraud PT Asuransi Jiwasraya. Kasus kecurangan akuntansi dan fraud PT Asuransi Jiwasraya menimbulkan dampak multidimensional terhadap bisnis. Peristiwa ini memicu penurunan kredibilitas tata kelola perusahaan, meningkatkan pengawasan regulator, serta membuat industri asuransi menghadapi tekanan reputasi dan risiko kepercayaan yang lebih tinggi dari pasar. Dari sisi konsumen terutama serta dana pensiun dan pemegang polis, dampaknya berupa tertundanya atau berkurangnya kepastian hak finansial yang seharusnya diterima, sehingga menimbulkan tekanan ekonomi dan psikologis. Adapun bagi masyarakat, kasus ini memperkuat perspektif negatif terhadap pengelolaan BUMN, menurunkan kepercayaan pada sistem keuangan nasional, serta menimbulkan beban sosial karena negara harus terlibat dalam proses restrukturasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Kemudian apa rekomendasi solusi yang berbasis etika bisnis? Yang pertama, audit forensik dan publikasi hasil, yaitu lakukan audit secara menyeluruh pengelolaan keuangan baik secara umum yaitu yang terpublik. Kemudian pergantian pembekuan aset pelaku, yaitu telusuri aset fraud dan menggunakan mekanisme hukum dan untuk pemulihan kerugian atau aset recovery. Yang ketiga, prioritas pembayaran hak peserta pensiun, yaitu dalam proses likuiditas membuat skema memprioritaskan pembayaran manfaat pensiun dibandingkan kewajiban lainnya. Yang keempat, perbaikan sistem pengendalian internal. Nah, ini sangat wajib terapkan pemisahan fungsi yang ketat, persetujuan berlapis, investasi, serta monitoring digital agar keputusan investasi tidak bisa dikendalikan satu pihak saja. Yang keempat yaitu whistleblowing, sistem yang aman. Sediakan saluran atau pelaporan atau platform pelaporan yang aman untuk melindungi karyawan atau penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalamnya. Kemudian yang keenam, kewajiban laporan berkala ke peserta. Wajib melaporkan dana pensiun, memberikan laporan-laporan kepada nasabah atau peserta terkait perkembangan rutin dana pensiun mereka. Kemudian melakukan pelatihan etika dan sertifikasi pengelolaan dana. Semua pejabat investasi dan keuangan wajib mengikuti pelatihan etika bisnis dan tata kelola secara berkala. Kemudian pengawasan eksternal lebih ketat, yaitu ini melibatkan regulator independen atau auditor untuk menginvestigasi, untuk mengisi instrumen-instrumen yang perlu diaudit. Kemudian sanksi tegas dan terbuka. Nah, ini bagian dari government atau bagian dari pemerintah bagaimana untuk menegakkan hukum-hukum yang adil, yang seharusnya transparan dan menghukum bagi para pelaku. Baik, teman-teman, berikut adalah sumber referensi yang saya gunakan, yaitu Detikcom, CNN,
dari YouTube. Sekian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.